Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Siti Wizroatun Nafi dengan NIM 2201022209 dari Prodi Manajemen Retail Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Nah teman-teman, kali ini pembahasan kita yaitu tentang rebranding. Kita akan membahas apa itu rebranding dan juga 20 brand yang akan kita bahas menyeluruh terkait rebranding. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke analisis spesifik, mari kita pahami dulu apa itu rebranding dan mengapa hal itu sangat penting. Jadi teman-teman, rebranding sendiri adalah proses perubahan identitas visual, strategi, atau nilai sebuah merek untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar, teknologi, atau kebutuhan audiens baru. Namun, rebranding itu bukanlah langkah yang mudah teman-teman, dikarenakan rebranding sendiri membutuhkan riset mendalam, visi yang jelas, dan strategi yang matang. Merek yang tidak mampu beradaptasi atau berinovasi cenderung kehilangan relevansi dan akhirnya ditinggalkan pelanggan. Selanjutnya teman-teman, setelah kita mengetahui tentang definisi dari rebranding sendiri, kita akan masuk pembahasan tentang 20 brand besar yang akan kita bahas. Berikut ini adalah 20 brand yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Nah teman-teman, ini adalah 20 brand yang akan kita bahas. Di antaranya ada Nokia, Microsoft, Facebook, Tropicana, Pepsi, Suzuki, KFC, Kopiko, Marvel, Tokopedia, Netflix, Pos Indonesia, Adidas, Mozilla, Kodak, Yahoo, Polytron, Gramedia, Matahari, dan Garuda Indonesia. Langsung saja teman-teman, brand yang pertama akan kita bahas adalah Nokia. Nokia sendiri merupakan perusahaan teknologi asal Finlandia. Awalnya terkenal dengan telepon genggam, kini juga berkecimpung di bidang telekomunikasi dan teknologi jaringan. Nokia perlu mempertimbangkan rebranding untuk memperbarui citra brand mereka yang lebih modern dan inovatif. Sejalan dengan perkembangan teknologi terkini, meskipun brand Nokia masih dikenal, mereka perlu menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di pasar smartphone yang kompetitif. Yang selanjutnya yaitu Microsoft. Microsoft sendiri merupakan perusahaan teknologi multinasional, pengembang sistem operasi Windows, perangkat lunak Office, dan berbagai produk dan layanan teknologi lainnya. Microsoft sebenarnya sudah melakukan beberapa rebranding dalam beberapa tahun terakhir. Namun, mereka mungkin perlu terus melakukan penyesuaian kecil untuk tetap relevan dengan perubahan tren teknologi dan kebutuhan penggunanya. Lanjut lagi ada Facebook teman-teman. Facebook sendiri merupakan perusahaan teknologi multinasional, memiliki platform media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp, dan kini fokus pada pengembangan Metaverse. Facebook, atau yang sekarang biasa dikenal dengan Meta, telah melakukan rebranding besar-besaran dengan mengubah nama brand menjadi Meta. Hal ini menunjukkan upaya mereka untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi Metaverse. Namun keberhasilan rebranding ini masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Selanjutnya ada Tropicana. Tropicana adalah merek minuman berbasis buah yang didirikan oleh Anthony T. Rossi pada tahun 1947 di Bradenton, Florida. Merek ini merupakan bagian dari Tropicana Brands Group, sebuah perusahaan minuman asal Amerika. Tropicana mungkin perlu mempertimbangkan rebranding untuk memperbarui kemasan dan desain produk mereka agar lebih menarik bagi konsumen yang lebih muda. Mereka juga perlu mempertimbangkan isu-isu kesehatan dan gaya hidup sehat yang semakin populer. Selanjutnya ada Pepsi teman-teman, perusahaan minuman ringan multinasional, produsen minuman ringan Pepsi, Mirinda, dan berbagai minuman lainnya. Pepsi secara berkala melakukan penyesuaian branding dan pemasaran, namun mereka perlu terus memantau tren konsumen dan pesaing untuk memastikan branding mereka tetap relevan dan kompetitif. Suzuki merupakan produsen otomotif asal Jepang, memproduksi mobil, sepeda motor, dan mesin-mesin lainnya.
Suzuki mungkin perlu mempertimbangkan rebranding untuk memperbarui citra brand mereka, khususnya di pasar otomotif yang sangat kompetitif. Mereka perlu menunjukkan inovasi dan teknologi terbaru dalam produk mereka. Selanjutnya teman-teman ada Kopiko. Kopiko sendiri merupakan merek permen kopi asal Indonesia. Produknya berupa permen kopi dan produk-produk terkait. Kopiko mungkin perlu mempertimbangkan rebranding untuk memperbarui kemasan dan desain produk mereka agar lebih menarik bagi konsumen yang lebih muda. Selanjutnya ada KFC. KFC sendiri adalah restoran cepat saji internasional terkenal dengan menu ayam gorengnya. KFC perlu terus memantau tren konsumen dan melakukan penyesuaian kecil pada branding mereka untuk tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Selanjutnya ada Marvel teman-teman. Marvel sendiri merupakan perusahaan hiburan multinasional, penerbit komik dan produsen film superhero. Marvel tidak memerlukan rebranding yang signifikan karena brand mereka sudah sangat kuat dan dikenal secara global. Namun, mereka perlu terus menjaga konsistensi dan kualitas produk mereka. Untuk yang selanjutnya ada Tokopedia, platform e-commerce besar di Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu Tokopedia? Tokopedia tidak memerlukan rebranding besar-besaran karena mereka sudah menjadi e-commerce yang populer di Indonesia. Namun, mereka perlu terus memantau tren pasar dan melakukan penyesuaian kecil untuk tetap kompetitif. Lanjut lagi ada Netflix. Netflix sendiri adalah layanan streaming film dan acara televisi berbasis langganan yang berasal dari Amerika Serikat. Netflix perlu terus memantau tren konsumen dan melakukan penyesuaian kecil pada branding mereka untuk tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Selanjutnya ada Pos Indonesia. Pos Indonesia merupakan perusahaan layanan pos dan logistik di Indonesia. Pos Indonesia mungkin perlu mempertimbangkan rebranding untuk memperbarui citra brand mereka dan menunjukkan kemampuan mereka untuk bersaing dengan layanan pengiriman lainnya. Lanjut lagi ada Adidas, perusahaan pakaian olahraga multinasional, produsen sepatu, pakaian, dan aksesoris olahraga. Adidas tidak memerlukan rebranding yang signifikan karena brand mereka sudah sangat kuat dan dikenal secara global. Namun, mereka perlu terus menjaga konsistensi dan kualitas produk mereka. Selanjutnya ada Mozilla, organisasi nirlaba yang mengembangkan browser web Firefox. Mozilla perlu terus memantau tren teknologi dan melakukan penyesuaian kecil pada branding mereka untuk tetap relevan dan menarik bagi pengguna. Selanjutnya ada Kodak teman-teman. Kodak merupakan perusahaan teknologi yang awalnya terkenal dengan film fotografi, kini berfokus pada teknologi pencitraan digital. Kodak perlu mempertimbangkan rebranding yang signifikan untuk melepaskan diri dari citra brand mereka yang tertinggal di era fotografi film. Mereka perlu menunjukkan inovasi dan relevansi di era fotografi digital. Lanjut lagi ada Yahoo teman-teman. Yahoo merupakan perusahaan teknologi yang menyediakan layanan internet seperti mesin pencari, email, dan berita. Yahoo perlu mempertimbangkan rebranding yang signifikan untuk melepaskan diri dari citra brand mereka yang sudah usang. Mereka perlu menunjukkan inovasi dan relevansi di era internet modern. Selanjutnya ada Polytron, yaitu perusahaan elektronik asal Indonesia, produsen televisi, kulkas, dan peralatan elektronik rumah tangga lainnya. Polytron mungkin perlu mempertimbangkan rebranding untuk memperbarui citra brand mereka dan menunjukkan kemampuan mereka untuk bersaing dengan brand elektronik lainnya. Lanjut lagi ada Gramedia, yaitu perusahaan penerbit dan jaringan toko buku terbesar di Indonesia. Gramedia mungkin perlu mempertimbangkan rebranding untuk memperbarui citra brand mereka dan menunjukkan kemampuan mereka untuk bersaing dengan toko buku dan e-commerce lainnya. Selanjutnya ada Matahari nih teman-teman, yaitu retail busana dan departemen store besar di Indonesia. Matahari mungkin perlu mempertimbangkan rebranding untuk memperbarui citra brand mereka dan menunjukkan kemampuan mereka untuk bersaing dengan pusat perbelanjaan lainnya. Dan yang terakhir ada Garuda Indonesia, maskapai penerbangan nasional Indonesia.
Garuda Indonesia mungkin perlu mempertimbangkan rebranding untuk memperbarui citra brand mereka dan menunjukkan kemampuan mereka untuk bersaing dengan maskapai penerbangan lainnya. Jadi, setelah kita bahas tentang rebranding dan 20 brand yang tadi, kita bisa menarik kesimpulan. Brand seperti Nokia, yang meskipun masih dikenal luas, perlu memperbarui citra mereka untuk bersaing di smartphone yang sangat kompetitif. Hal serupa juga berlaku untuk Kodak, yang perlu melepaskan diri dari citra lama di era fotografi film dan beradaptasi dengan era digital. Yahoo juga termasuk dalam kategori ini. Mereka perlu menunjukkan inovasi dan relevansi di era internet modern. Pos Indonesia juga mempertimbangkan rebranding untuk meningkatkan citra brand dan daya saing mereka. Selanjutnya, ada beberapa brand yang mungkin hanya memerlukan penyesuaian kecil atau rebranding terhadap brand seperti Microsoft, Pepsi, dan Adidas. Mereka sudah kuat, perlu terus beradaptasi dengan perubahan tren konsumen dan teknologi. Mereka perlu melakukan penyesuaian kecil pada branding mereka untuk tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Hal ini juga berlaku untuk brand seperti Tropicana, Kopiko, dan Tokopedia yang perlu memperbarui kemasan atau strategi pemasaran mereka. Terakhir, ada beberapa brand yang saat ini mungkin tidak memerlukan rebranding yang signifikan. Brand seperti Marvel dan Netflix. Mereka brand yang sudah sangat kuat dan dikenal secara global. Namun, mereka tetap perlu menjaga konsistensi dan kualitas produk mereka. Hal yang sama berlaku untuk brand seperti KFC, Mozilla, Polytron, Gramedia, Matahari, dan Garuda Indonesia yang sudah memiliki posisi yang kuat di pasar masing-masing. Jadi, kita dapat menyimpulkan dari pembahasan menyeluruh kita tadi bahwa kebutuhan rebranding sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk posisi brand di pasar, tren industri, dan strategi bisnis perusahaan. Semoga presentasi ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kebutuhan rebranding dari ke-20 brand yang telah kita analisis. Terima kasih teman-teman, sekian presentasi dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.